Halo ngominers sekalian. Nah, sesuai janji ini kita bahas soal Brozovic yang akan keluar dari Inter karena kelihatannya ini sudah semakin kenceng. Maka aku mau bahas gimana bentuk permainan Inter tanpa Brozovic. Kita bahas dari satu dulu ya, karakteristik Brozovic ini. Dia itu adalah gelandang bertahan yang sangat nyaman dengan bola, artinya dia nggak ragu untuk menahan bola walaupun sedang ada pressing, walaupun itu ada di daerah pertahanan sendiri. Tapi walaupun begini, salah satu kekuatan Brozovic itu adalah dia sangat jarang kehilangan bola. Karena, nah ini kalau dibandingkan dengan Hakan, ini karakteristik Brozo adalah dia mendribble ke arah yang memang sulit dijangkau oleh pemain lawan. Ibaratnya ini sama, itu istilahnya safe dribble, kemudian ada juga yang namanya safe pass. Hakan, dia cenderung memberikan passing yang lebih berbahaya, tapi resiko untuk kepotong oleh pemain lawan itu juga lebih besar. Kalau ini kawan-kawan lihat terjemahannya di lapangan, ya umpan-umpan Brozovic itu lebih banyak umpan horizontal ke kiri atau ke kanan atau back pass. Sedangkan Hakan mungkin di atas 50% umpan dia itu adalah ke arah atas. Istilahnya vertical pass. Yang namanya vertical pass ya pasti kemungkinan untuk diintercept itu lebih besar karena umpan itu mengarah ke sarang penyamun, ke sarang musuh kan. Inilah kenapa kalau kita bandingkan statistik pas akurasinya antara si Brozo dengan Hakan pasti lebih gede Brozovic. Tapi kalau kita lihat key passnya, umpan kuncinya ya jelas lebih besar si Hakan. Nah, ketika sekarang Inter bermain dengan Hakan, ya kita maksudnya dengan Hakan di posisi gelandang bertahan ya. Kan kita sudah lihat seperti ini, lebih banyak umpan-umpan jauh dari daerah pertahanan kita, sedangkan Brozovic ini memang bukan kekuatan dia untuk memberikan umpan panjang yang akurat. Itu satu. Tapi di sisi lain adalah Brozovic ini punya kemampuan bertahan yang mungkin salah satu yang terbaik di Eropa. Sedangkan Hakan sekarang sudah membaik dia kemampuan bertahannya, tapi jelas kalau dibandingkan dengan Brozovic ini lebih kalah lah. Lebih not bad but not that good juga. Di sisi lain, permainan Inter kalau kawan-kawan lihat terutama musim lalu, Brozovic ini adalah gelandang bertahan yang sangat disiplin. Artinya dia sangat jarang meninggalkan posisi dia di area di depan pemain bertahan, di depan trio center back kita. Sedangkan Hakan sebaliknya, sangat sering dia overlap maju. Imbasnya ketika dia overlap harus ada yang mengisi posisi dia. Nah, ini yang agak sering keteteran. Karena posisi gelandang bertahan itu kan agak di bawah jika dibandingkan posisi gelandang tengah. Karena dia harus bertanggung jawab mengisi ruang antar lini, antara lini tengah dan lini belakang. Itu satu, dan kita kebetulan musim ini banyak terkena serangan balik karena kosongnya ruang antar lini ini. Di sisi lain ada kritik terhadap Brozovic yang menurutku tidak kurang pas juga. Katanya Brozovic itu sering buang-buang waktu di saat Inter bermain, harusnya bermain cepat, dia malah mendelay permainan. Intinya adalah Brozovic dianggap nggak bisa menaikkan tempo atau nggak bisa main cepat. Menurutku ini nggak sepenuhnya benar, karena ketika zamannya Conte, Inter main cepat. Dan salah satu kunci permainan kita ya tetap si Brozovic. Jadi bukan itu. Karena kalau berkaca dari penampilan Inter musim lalu, memang gaya permainan Inter secara keseluruhan itu tidak bermain cepat. Memang Inzaghi menerapkan sepak bola tiki taka dengan tempo yang sedang. Mungkin di saat-saat terakhir saja baru ngebut gitu loh. Sedangkan musim ini somehow Inter ingin memainkan sepak bola yang lebih cepat dengan serangan balik yang lebih cepat. Kalau kawan-kawan ingin lihat contohnya yang paling faktual atau yang paling baru, ya kemarin golnya Mkhitaryan itu berawal dari akselerasi Gosens dari belakang mundur, maju overlap tanpa ngerem sama sekali, bola dialirkan dengan cepat, tidak ada delay sama sekali kecuali ketika bola sampai ke Barella
trapping dikit baru kemudian bola dikasih Miki dan gol. Tapi secara keseluruhan proses itu sangat cepat, nggak ada delaynya sama sekali. Nah, permainan seperti ini yang nggak ada di Inter musim lalu. Salah satu kelemahan Inter musim lalu itu kan kita memang nggak punya serangan balik yang bagus. Tapi menurutku ini juga bukan kelemahan yang patut disesali karena secara umum kita memang selalu mendominasi permainan waktu musim lalu. Nah, sekarang adalah gimana Inter kalau tanpa Brozovic? Kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya ya jelas. Kita bisa memainkan sepak bola yang lebih kenceng, lebih cepat, berpotensi untuk mengeksploitasi musuh yang tampil menyerang. Artinya adalah kalau kita menemui lawan kuat yang level secara teknis mereka ada di atas Inter, misalnya ketika kita lawan Barcelona, kita bisa memanfaatkan celah di lini pertahanan mereka dengan serangan balik, dan ini sudah terbukti berkali-kali. Tapi kelemahannya adalah kalau kita menghadapi musuh yang cenderung rapat, di sini kita akan kesulitan. Rapat ini maksudnya bertahannya rapat banget. Mereka main low block, pemain mereka berkumpul di area pertahanan mereka. Di sini yang kita akan kesulitan. Karena kalau musuhnya low block, bertahan, parkir bus segala macam, model permainan musim lalu yang lebih dapat. Karena kalau kita dikasih pegang bola yang berlama-lama ya tambah seneng kan. Terbukti musim lalu kita golnya banyak banget. Nah, kelemahan berikutnya adalah di produktivitas pemain. Kalau kawan-kawan lihat, Hakan musim lalu dari total 46 penampilan dia mencetak 8 gol, 13 assist. Itu posisi dia sebagai gelandang tengah. Sedangkan musim ini jauh menurun. Sejauh ini dia baru mencetak 3 gol, 6 assist. Ini jauh banget kan, kalau di total ini direct contribution, goal contribution namanya 9 gol total kan. Sedangkan di musim lalu itu 13 tambah 8 berapa? 21. 9 banding 21 jauh banget. Tapi ya kita harap maklum karena sekarang posisi dia gelandang bertahan. Di sisi lain saingannya, dalam tanda kutip saingannya Hakan kan Barella. Kalau kawan-kawan lihat musim lalu Barella itu total 13 assist 4 gol. Ini dari 48 pertandingan. Sedangkan musim ini 8 gol, 6 assist baru dari 32 pertandingan. Kalau di rata-rata ini 0,4, sedangkan musim lalu rata-ratanya Barella 0,3. Jadi bertambah. Cuma penggantinya Hakan yaitu Miki. Sekarang itu Mkhitaryan baru 4 gol, 1 assist. Kan kalau kita bandingkan ya head to headnya si Hakan versus Miki. Kembali lagi tadi Hakan musim lalu dia mencetak 8 gol 13 assist, total berapa ini? 21 dibandingkan Mkhitaryan yang 5. Jauh banget kan? Nah, ini kelemahannya. Artinya gelandang tengah kita tidak terlalu produktif dalam mencetak gol. Itu kelemahannya. Cuma ya namanya perubahan kan, harus dilalui karena seperti yang aku sudah sebut tadi di konten, bahwa Brozovic dari gesturnya, dari raut mukanya kelihatan dia sudah tidak terlalu ngotot lagi. Makanya awalnya aku tidak terlalu percaya bahwa ada keretakan antara manajemen dengan Brozovic. Aku awalnya mikir, wah ini cuma gosip aja. Tapi kok semakin kesini semakin kelihatan. Kalau Inzaghi juga aku nggak nyalahin Inzaghi, walaupun aku selalu bilang, wah kenapa Inzaghi nggak memainkan trio Habibie ini, Hakan, Barella, Brozo ini. Karena masalahnya ya ketika Brozo dimainkan, ya dia nggak jelek, tapi ini bukan Brozovic yang sama seperti musim lalu. Di sisi lain Mkhitaryan, walaupun aku sebut tadi dia baru mencetak 4 gol, 1 assist, tapi di sisi lain Mkhitaryan ini menghadirkan balance. Seolah-olah Miki ini mengambil perannya Brozovic yang memberikan safe pass atau umpan-umpan aman itu peran itu sekarang dilakukan oleh Miki, mengalirkan bola saja. Aku sih tetap masih berharap semoga Brozovic bisa bertahan dengan catatan ya dia kembali dengan semangatnya seperti musim lalu. Tapi kalau dengan permainan dia seperti ini dan akhirnya dijual ya nggak terlalu nyesel juga, sama seperti kasusnya Skriniar.
walaupun aku lumayan sedih Skriniar pergi, tapi kalau ngeliat gimana performa Skriniar belakangan ini ya nggak terlalu sedih juga. Ngapain kan, lebih baik untuk cari pemain yang lebih bersemangat. Itu sih menurutku bagaimana Inter akan bermain tanpa Brozovic musim depan. Secara perlahan tapi pasti kita sudah melihat prototipenya seperti apa Inter, bentuk permainannya seperti, kok seperti terlalu banyak kata seperti ya intinya itulah, ngerti. Oke guys, itu dulu. Aku masih berharap semoga Brozovic nggak jadi dijual, tapi ya kalau dijual mau apa lagi. Oke, ciao guys, terima kasih supportnya.